Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang segi 4. Kita akan belajar tentang luas dan keliling persegi, juga luas dan keliling persegi panjang. Kenapa disatukan? Karena sifatnya cukup mirip dan rumusnya juga tidak terlalu rumit. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Legurles, tombolnya di sebelah kanan bawah. Dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link playlist sehingga teman-teman bisa belajar tentang segi 4 dari awal sampai akhir. Jadi apa sih rumus dan luas dan keliling dari persegi? Kita sudah tahu semua ya, karena di SD kita sebenarnya sudah pernah belajar. Di mana luas persegi adalah sisi dikali sisi, di mana sisinya ini semua sama nih. Ya, sisi dikali sisi, atau sebenarnya alas dikali tinggi ya kalau jajar genjang. Kemudian keliling perseginya adalah 4 dikali sisi. Ya, sama seperti di segi 4 yang lain, dia adalah jumlah dari keempat sisinya. Kalau untuk persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Sebenarnya panjang ini dalam jajar genjang itu adalah sebuah alasnya, dan lebar adalah tingginya. Kemudian untuk kelilingnya, sama tetap sebetulnya jumlah dari keempat sisinya, di mana dia punya 2 panjang dan dia punya 2 lebar. Sehingga kita mengenal rumus 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, atau 2 dikali panjang ditambah lebar terlebih dahulu di dalam kurung. Jadi boleh pakai mana aja ya, boleh pakai 2 panjang tambah 2 lebar. Sama saja. Soal-soalnya nanti akan seperti ini, jadi kita tahu panjang lebar, ditanya keliling dan luas, atau dibalik sedikit. Untuk yang ini, kita coba ya, ada A, B, dan C. Untuk yang A, panjang lebarnya dikasih tahu, ditanya keliling. Rumusnya keliling adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Sehingga kakak punya 2 dikali 7 tambah 8. Panjangnya 7, lebarnya 8. Maka kita punya 2 dikali 15. Hasilnya adalah 30. Ini hasilnya 30 cm. Untuk luasnya, maka tinggal panjang dikali lebar. Atau 7 dikali 8. Hasilnya adalah 56 cm persegi. Kita punya 56 cm persegi. Gimana kalau nanti di soal kita dikasih tahu luas tapi ditanya keliling? Bisa kan soal seperti itu? Maka kita harus mencari lebarnya terlebih dahulu. Ya, jadi kita mesti mencari lebarnya terlebih dahulu nih. Dengan rumus apa Kak? Mencari lebar. Yang dikasih tahu kan luas. Maka untuk mencari lebarnya ya kita pakai rumus luas. Panjang dikali lebar. Luasnya 26, panjangnya 4 dikali lebar. Maka lebarnya adalah 26 dibagi 4 ya. Ini berarti 6,5 cm hasilnya. Sehingga sekarang untuk menghitung kelilingnya jadi mudah nih. Tinggal 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya itu 4 dan lebarnya itu adalah 6,5. Ini dijumlahkan. Maka kakak punya 2 dikali 10,5. Hasilnya adalah 21 cm. Ternyata kelilingnya 21 cm. Yang terakhir kita lihat yang C. Ya, ini juga cukup mudah nih. Ada keliling kita dikasih tahu, ditanya luas misalnya pada soal. Kalau di sini kakak dalam bentuk tabel, artinya kita harus mencari panjangnya terlebih dahulu. Gimana cari panjangnya? Kita taunya apa? Taunya keliling, pakai rumus keliling. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kelilingnya adalah 54 sama dengan 2 dikali panjangnya itu adalah yang dicari ditambah lebar. Yaitu adalah 19. Nah, ini boleh kita tulis 19. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, maka 2-nya dulu nih harus dikerjakan. Menjadi 54 dibagi 2 sama dengan panjang ditambah 19. Kenapa bisa seperti itu? Karena 2-nya pindah ruas dari perkalian, dia berubah menjadi pembagian. Kita punya 27 sama dengan panjang tambah 19, sehingga panjangnya adalah 27 dikurang 19, atau hasilnya 8 cm. Nah, jadi mudah deh sekarang untuk menghitung luasnya. Tinggal panjang dikali lebar, maka kita punya 8 dikali 19. Hasilnya itu adalah 152 cm persegi. Nah, jadi cukup mudah ya. Ini adalah soal dasar dari persegi panjang. Paling gampang sekali dikasih itu panjang dan lebarnya.
Ya, kalau yang agak sedikit lebih sulit dikasih tahu luas ditanya keliling atau dikasih tahu keliling ditanya luas, ya. Sekarang kita coba yang persegi. Yang persegi lebih gampang lagi nih. Kita punya A, punya B, kita punya C. Yang A sisinya 8, keliling. Wah, keliling makin gampang. Cuma 4 dikali sisi. 4 dikali 8 berarti ini 32. Gampang ya? Luasnya berapa? Cuma sisi dikali sisi. Maka kita punya di sini 8 dikali 8. Atau 64. Ini 32. Ini 64. Kebalik nulisnya kakak. 64. Sekarang kita lihat yang B. Di sini dikasih tahu luas. Ditanya keliling. Maka kita harus cari tahu sisinya dulu. Pakai rumus apa kak? Pakai rumus luas carinya. Rumusnya adalah sisi dikali sisi. Nah, luas itu 196. Sisi dikali sisi itu adalah sisi dikuadratkan. Sehingga untuk mencari sisinya itu adalah akar dari 196. Nah, ini kita harus hafal ini. Ini adalah 14, ya. Maka untuk kelilingnya jadi bisa dicari 4 dikali 14. Ya, ini berarti 56 cm. Maka ini 14, ini 56. Artinya untuk yang C juga jadi mudah nih. Kita tahu keliling. Berarti kita pakai dulu rumus kelilingnya. 4 dikali sisi. Kelilingnya adalah 72 sama dengan 4 dikali sisi. Maka sisinya itu adalah 72 dibagi 4. Hasilnya ini berarti 18 cm. Ini 18. Sehingga mencari luasnya gampang. Tinggal sisi kuadrat. Nah, sekarang aku udah tahu nih ya. Ternyata luasnya sisi kuadrat. Maka sisinya 18 sehingga kita punya 18 kuadrat. Ini hasilnya adalah 324 cm persegi. Jadi 324. Jadi cukup mudah ya. Kalau yang persegi lebih mudah nih sekarang rumusnya. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Pada persegi panjang mungkin saja kita ketemu soal yang seperti ini. Nah, ini kakak harap teman-teman sudah pernah belajar sedikit tentang aljabar. Juga sudah belajar tentang persamaan satu variabel. Jadi sehingga kita akan mudah dalam menyelesaikannya. Nah, jadi kita bermain yang namanya perbandingan. Ya, di sini panjang dari suatu persegi panjang itu panjangnya 1,5 kali lebar. Maka kita akan tulis seperti ini. Panjang sama dengan 1,5 dikali lebar. Ya, sehingga kalau lebarnya pindah ke sebelah sini, kita punya panjang dibagi lebar. Ini adalah 3/2 dijadikan pecahan. Atau panjang dibanding lebar itu sama dengan 3 dibanding 2. Kalau ketemu soal seperti ini, ya, maka kita akan langsung bikin dia menjadi 3x dibanding 2x. Kita akan mencari nilai x-nya supaya kita tahu berapa sih panjang sebenarnya dan lebar yang sebenarnya. Carinya dari mana, Kak? Kita punya keliling. Di mana rumus keliling itu, ya, itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti kelilingnya 35 sama dengan 2 dikali panjangnya adalah 3x ditambah 2x. Maka kita punya 35 dibagi dengan ini berarti, atau biarkan dulu ya. Ini kakak punya 2 dikali 5x, maka 35 sama dengan 10x. Maka kakak punya x-nya adalah 35 dibagi 10. Atau hasilnya 3,5. Ketika kita sudah tahu nilai x-nya, maka kita tahu nilai panjangnya. Tadi kan 3x ya, atau 3 dikali 3,5. Berarti kita punya 10,5 cm. Untuk lebarnya berarti 2 dikali 3,5, kita punya 7 cm. Sehingga untuk luasnya, kita bisa mendapatkan panjang dikali lebar, ini berarti 10,5 dikali 7, yaitu hasilnya adalah 73,5 cm persegi. Nah, akhirnya kita bisa menjawab soalnya. Sekarang kita coba yang nomor 4. Ini lebih eksplisit nih, sudah dikasih tahu. Cuma sekarang yang dikasih tahu luasnya. Kalau tadi kan kita dikasih tahu kelilingnya, di sini kita dikasih tahu luasnya. Prinsipnya sama nih, berarti kan panjang dibanding lebar.
Panjang dan lebar sebuah persegi panjang berbanding sebagai 3:5. Ya. Luasnya itu 135. Berarti langsung nih ya, ini 3x dibanding 5x. Kita punyanya adalah luas. Luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Maka 135 sama dengan 3x dikali 5x. 135 sama dengan 15x. Maka x-nya adalah 135 dibagi 15. Hasilnya adalah 9. Ini x kuadrat ya harusnya. X dikalikan x kuadratnya. Sehingga x-nya akar dari 9 ini adalah 3 cm. Sehingga sekarang kita bisa menghitung nilai dari panjang dan lebarnya. Panjangnya adalah 3x, berarti ini 3 dikali 3 atau 9 cm. Dan lebarnya berarti 5 dikali 3 berarti 15 cm. Sehingga kita tahu nih sekarang untuk menghitung keliling, dia adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya 9 ditambah 15. 2 dikali 24, sehingga kita punya 48 cm. Ya, jadi cukup mudah ya. Kalau yang perbandingan bisa saja dikasih tahu luas, bisa saja dikasih tahu kelilingnya. Nanti bisa juga soalnya bisa dalam bentuk hubungan antara persegi dengan persegi panjang. Di sini di soal nomor 5 diketahui luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Kita tahu sisi dari perseginya, kita tahu lebar dari persegi panjangnya, kita disuruh menghitung keliling dari persegi panjangnya. Kalau ketemu soal seperti ini, biasakan dalam menulis diketahui kita pisah. Kita punya persegi, sisinya itu sama dengan 12 cm. Kemudian kita punya persegi panjang, di sini kita tahu lebarnya itu sama dengan 9 cm. Di mana luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Yang ditanya itu adalah kelilingnya. Keliling yang ditanya berapa? Nah, di mana untuk menghitung keliling dari persegi panjang, kita perlu 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita belum punya nih berapa sih lebarnya. Kita akan memanfaatkan ini. Ya, keterangan nih luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Sehingga kita tahu luas perseginya adalah sisi dikali sisi. Luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Sisi dikali sisi adalah 12 dikali 12 sama dengan, di sini kita punya panjang yang dicari dikali 9. 144 sama dengan 9 dikali panjang. Panjangnya adalah 144 dibagi 9. Kita punya hasilnya ini adalah 16 cm. Sehingga untuk menghitung ini tinggal 2 ya, dikali panjangnya 16 ditambah 9, maka 2 dikali 25 hasilnya 50 cm. Nah, cukup mudah ya jadi ya. Jadi ada hubungannya luas sama dengan luas. Bisa saja nanti hubungannya keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Terus kita nggak tahu sisi perseginya. Misalnya seperti itu. Bisa juga hubungannya luas sama dengan luas. Kita tahu lebar, kita tahu panjang. Tapi kita nggak tahu sisinya. Ya, ditanya nanti keliling dari si perseginya. Ya, kita bisa cari. Tapi nanti kita akan pakai konsep seperti ini. Bisa luas sama dengan luas, bisa keliling sama dengan keliling. Nah, kita coba yang soal nomor 5 di sini. Nomor 6. Di sini kakak punya persegi panjang KLMN dan persegi PQRS seperti pada gambar. Di sini luas dari si PQRS. Nah, jadi kita punya luasnya nih. Kalau ada gambar seperti ini, boleh banget kita tulis begini. Luas persegi panjang 225. Jadi kakak tulis di dalamnya. Kenapa? Supaya nggak salah. Ini nanti kakak kalau tulisnya di sini, kebalik nih. Ini menjadi luas si KLMN. Nah, di sini ada garis ini. Nah, sehingga kita di sini tahu sisinya dia sama dengan lebarnya dia nih. Ya. Kemudian kita tahu keliling KLMN adalah 2 kali keliling PQRS. Jadi kita nggak tahu apa-apa di si persegi panjangnya. Kita cuma tahu keliling
dari persegi panjang adalah sama dengan 2 kali 2 dikali keliling dari si persegi. Ya, keliling persegi panjang itu kan panjang kali lebar gitu ya. Kita disuruh menghitung luas, artinya kita perlu panjangnya. Nah, sekarang kita lihat di sini dulu. Kita tahu kalau luas perseginya adalah 225. Kita bisa mencari sisi si persegi. Lebarnya si persegi panjang. Di sini kita tahu nih, lebar persegi panjang sama dengan sisi persegi. Untuk mencari sisinya, ingat luas itu rumusnya sisi dikali sisi. 225 sama dengan sisi kuadrat, sehingga sisinya adalah akar dari 225 atau 15. Maka lebar persegi panjangnya ini sama dengan 15 cm. Ini 15 nih ya. Sekarang kita akan pakai ini untuk mencari panjangnya. Keliling persegi panjang 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan keliling persegi 2 dikali, karena ada 2-nya dari soal, keliling perseginya adalah 4 dikali sisi. Sehingga di sini kakak punya 2-nya nih sepertinya boleh disederhanakan ya. Seperti ini kakak bagi 2 kiri kanan. Panjang tambah lebar artinya kakak punya panjang tambah 15 sama dengan 4 dikali 15. Maka kakak punya panjang ditambah 15 sama dengan 60. Panjangnya adalah 60 dikurang 15 karena dia pindah, sehingga kita punya 45 cm. Ini 45 cm. Jadi sekarang untuk menghitung luas persegi panjangnya jadi mudah. Dimana tinggal panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 45 dikali lebarnya adalah 15. Hasilnya itu adalah 675 cm persegi. Jadi dapat nih luasnya adalah 675 cm persegi. Nah, jadi cukup mudah ya. Jadi bisa saja soalnya nanti berkaitan dengan hubungan antara persegi dengan persegi panjang. Bisa hubungan kelilingnya, bisa hubungan luasnya. Nanti di video terakhir, di video berikutnya, kakak akan mengajarkan bagaimana kalau sebuah persegi dipotong-potong, juga aplikasi dari persegi dan persegi panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari channel Lego Rules. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Lego Rules, juga follow Instagramnya Lego Rules. Terima kasih.